Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau bicara tentang vaksin. Oke, ya. Oke ya. Jadi semoga informasi ini bisa berguna. Kita sering share. Ini informasi yang kami dapat gitu ya. Teman-teman yang lain juga bisa nambahin atau bisa ngoreksi ini. Ya. Kalau saya ada yang kurang pas. Oke. Jadi kita punya pet ya. Namanya adalah Goldie Acema. Ya. Dia itu makhluk makhluk seksi, makhluk ganteng banget, cakep banget. Dia jantan cat. Ya, apa sih istilahnya? Dia Persia medium. Persia medium. Ya, Persia medium. Nah, jadi kita mau bicarain bahwa Goldie Acema ini baru saja divaksin. Ya. Jadi mungkin nih teman-teman lagi cari informasi tentang vaksin. Kami juga nyari itu, kemudian kita langsung ke tempatnya juga ya. Ya. Berhubung nih Goldie mau dibawa keluar kota. Jadi kalau keluar kota kita pakai penerbangan ya kak ya. Kalau kita mau pakai penerbangan itu kan setiap penerbangan punya aturan gitu ya. Nah mungkin diceritain dulu nih, kenapa sih alasannya kakak mau vaksin Goldie? Oke. Nah, jadi sebenarnya ini sambil menghadap ke teman-teman online juga ya. Oke, sekalian. Jadi sebenarnya kan saya itu mau studi lagi kayak gitu, studi lanjut ya di Jogja. Nah kemudian karena perbedaan pulau kan otomatis kita harus naik pesawat ya, seperti itu G. Nah lalu kalau misalnya mau naik pesawat itu yang membawa piaraan, khususnya yang bisa menjangkitkan rabies kayak gitu, nah itu harus divaksin gitu. Nah kan kalau misalnya lewat jalur udara pemberangkatannya itu, lalu apakah setiap maskapai penerbangan itu sama aturan-aturannya? Ternyata berbeda-beda. Itu lagi kan, ada kemudian misalnya maskapai penerbangan itu yang dia satu dulu ya, yang paling besar nih maskapai penerbangannya gitu. Dia bisa bawa pet kita itu bersama dengan kita, satu penerbangan dengan kita gitu. Bareng gitu ya? Iya, bareng sama kita, tapi dia bukan di kabin ya, tapi dia juga tetap di bagasi yang khusus hewan kayak gitu. Cuma 1 jam penerbangan yang sama. Nah, cuma dia punya syarat lagi, misalnya tidak boleh penerbangan itu yang lebih dari 2 jam lebih kayak gitu. Atau misalnya penerbangan itu tidak boleh ada yang transit gitu. Kita kan udah di Banjarmasin nih kan, ya, Jogja. Ke Jogja yang penerbangan maskapai besar ini ternyata dia harus transit ke Jakarta. Jadi nggak bisa gitu ya. Satu. Kemudian ada lagi nih anak penerbangan dari yang besar ini. Nah ternyata dia tidak bisa bareng kita penerbangannya sama si hewan piaraan tadi, tapi dia masuk ke dalam jenis kargo, jadi terpisah kayak gitu sama kitanya berangkatnya. Jadi nggak barengan ya? Nggak barengan. Duluan siapa tuh? Bisa kitanya kayak gitu kan, atau kucingnya, tergantung. Kalau misalnya kitanya yang duluan, berarti kan yang kucingnya harus diurus oleh keluarga kita siapa gitu kan, yang mengantar ke kargonya kayak gitu misalnya. Sampainya kemana tuh? Sampainya sama di penerbangan di sana kan, di pesawat di bandara di sana, kita lagi kan yang jemput kayak gitu. Atau nanti ada juga yang langsung ke alamat kita misalnya. Nah kekurangannya ketika lewat kargo tanpa lewat kita langsung barengan sama kita, itu hewan piaraannya jadi lama di perjalanan, ya kan, kayak gitu ya. Apalagi yang Goldie introvert ya. Iya, nah itu masalahnya. Goldie itu teman-teman susah adaptif. Susah sekali adaptifnya. Baik sama orang ya, maupun sama lingkungan. Apalagi dia kalau dengar suara terkejut, langsung kagetnya luar biasa. Nah kemudian kan kalau misalnya perjalanan itu terlalu panjang tadi, itu kan stres bagi hewan ya, kayak gitu misalnya. Karena bunyi mesin juga kali kayak. Nah walau alam itu bunyi mesin itu seperti apa, tapi soalnya kalau manusia aja naik pesawat kan bisa sakit telinga. Iya, telinga, gendang telinga, apalagi kan kucing atau hewan piaraan yang misalnya dia punya tingkat kepekaan terhadap suara itu lebih tinggi, itu kan luar biasa. Bahkan dikatakan kucing itu dia punya kepekaan yang lebih tinggi gitu daripada telinga manusia. Lebih sensitif. Akhirnya, wah ini bukan pilihan yang tepat nih menurut saya untuk peliharaan saya Goldie kan, karena tadi melihat introvertnya dia kayak gitu. Kemudian sama Goldie introvert. sama. Nah kemudian yang berikutnya lagi ada lagi nih penerbangan maskapai LCC atau yang tidak full service ya, yang yang biasanya banyak juga dari warga Indonesia yang menggunakan penerbangan ini karena dia masuk yang jenis penerbangan yang ekonomis. Nah terjangkau lah biasanya kan
banyak yang di situ. Nah lalu ini bisa barengan sama kita karena juga pas dilihat dan nggak ada ketentuan jam juga gitu ya. Nggak ada ketentuan jam, memang juga di sana. Habis itu kan dilihat lagi juga dia langsung direct ke Jogja. Penerbangan cuma 1,5 jam. Nah, Goldinya malu. Nanti kalau dia tidak malu bisa kesini gitu. Nah jadi itu akhirnya pilihannya di situ itu kan. Nah sudah nih dapat kan berarti pilihan. Nah tergantung nanti teman-teman dari wilayah mana. Kalau ternyata penerbangan maskapai besar ini dia langsung direct, tidak ada transit, ya tidak transit, dan kurang dari 2 jam, bisa yang itu kan. Atau misalnya ternyata teman-teman memang udah berangkat duluan kayak gitu misalnya, lalu hewan piaraannya memang masih di tempat asal gitu misalnya, baru kepikiran mau bawa nah itu bisa juga lewat yang tadi kargo gitu, lewat kargo yang memang ada pet friendly namanya. Iya, jadi bisa memang bagasinya itu tidak disamakan dengan bagasi barang, tapi dia memang untuk hewan dipisahkan kayak gitu. Kita kan udah nentuin nih ya maskapai apa yang kita pilih, yaitu dia bisa barengan sama kita gitu ya, dia diangkut nih Goldie Acemanya gitu ya. Jadi tinggal syarat-syaratnya gitu. Syarat-syaratnya. Untuk maskapai yang terpilih ini apa sih yang dipersyaratkan, Kak? Vaksin apa gitu, tentu apa? Apakah semua maskapai itu sama aja peraturannya untuk vaksinnya? Iya. Nah dari semua yang dibaca tadi rata-rata maskapai memang sama peraturannya itu. Jadi pertama mengikuti dari undang-undang terkait dengan hewan yang bisa menyebarkan rabies kayak gitu. Kan bisa rabies ya. Salah satu kan kucing, kera, anjing kayak gitu yang saya tahu, yang saya baca kemarin itu termasuk hewan yang dia tadi bisa rabies tadi. Nah maka pastikan dulu teman-teman kita mau ke wilayah mana kayak gitu. Wilayah ini adalah wilayah yang dia tidak menerima hewan-hewan yang tadi bisa menjangkitkan rabies, atau ternyata dia termasuk daerah yang bebas rabies kayak gitu. Jadi ada 3 kategori yang saya ingat kayak gitu. Jadi tergantung daerah tempat yang tujuannya lagi ya. Dilihat lagi dulu. Jadi sebelum apa-apa gitu ngurus ini segala macam, lihat dulu kita mau pindah kemana. Jadi ada misalnya hewan daerah yang dia bebas sama sekali rabies. Jadi selama 2 tahun terakhir itu wilayah tersebut tidak ditemukan adanya kasus orang manusia yang terkena rabies seperti itu, Jadi itu contoh misalnya. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah daerah yang dia itu tidak tinggi rabiesnya, sehingga saya seperti itu, tapi dia daerah maksudnya itu kayak bukan urban ya. Kan misalnya daerah merah nih, ini kuning, ini hijau gitu loh, maksudnya. Kategorinya ibaratnya. Nah, yang merah ini memang dalam 2 tahun terakhir ini ditemukan kasus rabiesnya. Kena manusia. Nah, kemarin kan kalau nggak salah di NTT yang sampai ini kan dia kasusnya. Nah, tapi ternyata 90% ke atas rabies itu menular dari anjing, dari penelitian yang ada. Jadi lebih aman cat sebenarnya kalau tempat mediasi. Iya sebenarnya, cuma kan tadi tetap perhatian. Jadi tetap kasusnya sama, syaratnya tadi tuh harus 1 dia vaksin rabies, itu minimal banget. Nah itu untuk ini ya, yang bebas apa yang zona kayak gimana tadi? Yang bebas rabies sama zona yang kemungkinan tertular rabies itu boleh masih untuk masuk dan keluarnya hewan piaraan yang bisa tadi tanpa vaksin. Tetap semuanya pakai vaksin. Semuanya pakai vaksin. Iya. Gitu. Tapi kalau yang daerah merah atau dia yang pernah memang ada tertular rabies, itu vaksin atau dengan vaksin nggak boleh masuk. Nggak boleh. Misalnya, gitu ya? Misalnya daerah Bali, Bali itu tidak boleh memasukkan atau mengeluarkan hewan yang kemungkinan menularkan rabies, kayak gitu. Kemudian kalau di sana ada ini ya? Tapi nggak boleh masuk maksudnya. Hewan antar mereka aja ya. Misalnya kita dari luar pulau kan nggak boleh, oleh dinas karantina pertanian di sana, hewan dan pertanian di sana itu tidak akan berikan izin kayak gitu. Karena agak berbahaya gitu ya. Karena tadi mereka di sana ada ditemukan kasus. Habis itu misalnya lagi daerah yang yang tadi
dia bebas rabies, lalu kita datang dari daerah yang memang ada kasus rabies, berarti kita juga nggak boleh membawa ke daerah yang tadi bebas rabies walaupun sudah divaksin. Itu saya gitu. tahu. Nah ini kan kita Banjarmasin nih. Banjarmasin tuh bebas ya kayak Daerah tertular tapi bukan yang pernah kena kasus rabies. makanya bisa Bisa. membawa Ke daerah yang petnya bebas, ke daerah yang Jogja bebas. termasuk yang bebas rabies. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau Banjarmasin apa tadi kategorinya bebas? Kategorinya bukan bebas. Kalau tadi misalnya kita lihat kan merah, kuning, hijau, Banjarmasin itu yang kuning. Oke, Dia karena ketularan ya. ada kemungkinan daerah tertular tapi tidak pernah terdapat kasus rabies. Oke, Kayak ke orang ya. nggak pernah. Oke. Kayak gitu. Jadi apapun kondisinya ya, untuk wilayah yang menerima tadi, syaratnya semua harus vaksin, ya. apapun maskapainya. Iya, semuanya harus vaksin. Oke. Terus vaksinnya apa aja nih Kak dan gimana tahapannya? Oke. Nah, jadi vaksinnya itu kalau yang misalnya di ini kan, nah ini dia ada buku vaksin teman-teman. Oke, jadi kelihatan nggak sih? iya, Pet Health Passport. Jadi ada, jadi Goldie punya paspor. iya, ada pasportnya. Kalau manusia juga punya pasportnya. Kalau misalnya kita keluar dari negara Indonesia, kalau hewan keluar pulau, antar provinsi, mereka juga harus punya pasportnya kayak gitu. Makanya ada namanya ya. Iya, ada nama. Ada di sini ya ada tipe golongan darah kayak gitu. Tapi yang paling jelas yang di dalamnya di dalamnya. Nah, di sini nanti kalau teman-teman lihat nih ya, jadi ada yang distempel dari dokter hewan bahwa memang menandakan mereka itu telah melakukan vaksin rabies. Nah, sebenarnya kalau dari sini ada berapa vaksin? 2, 4, ada 7 harusnya yang dilakukan vaksinnya. Jadi ada vaksin 1, 2, sama vaksin yang ketiga yaitu rabies tadi itu. Nah, vaksin yang 1 dan 2 itu dia vaksin yang memang untuk jenis-jenis yang lain. Misalnya selain rabies ya, bisa dikatakan misalnya rhinotracheosis gitu, kalivirus, kemudian panleukopenia gitu. Nanti yang vaksin yang kedua, nanti Goldie juga akan melakukan vaksin yang kedua itu chlamydia, leukemia, infeksi, peritonitis gitu-gitu. Nah, jadi itu minimal nanti yang diinikan. Tapi kata dokter kemarin minimal kucing yang mau di perpindahan antar area itu adalah tadi dia minimal vaksin rabies seperti itu. Iya, minimal vaksin rabies.